Pada video kali ini akan dijelaskan tentang materi pemuaian ya, lanjutan dari materi pada video sebelumnya. Pada materi suhu dan kalor, pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang materi suhu. Untuk materi lanjutan di sini akan dijelaskan tentang pemuaian. Oke, apa itu pemuaian ya? Pemuaian adalah proses bertambah panjang, luas, dan volume pada suatu benda ya, pada suatu benda atau pada suatu zat padat ya, apabila benda tersebut dipanaskan ya. Jadi proses bertambah panjang, luas, volume pada suatu benda apabila benda tersebut dipanaskan. Itu untuk zat padat ya. Jadi untuk zat padat dia mengalami proses pemuaian panjang, proses pemuaian luas, dan proses pemuaian volume. Bagaimana dengan zat cair dan gas? Nah, zat cair dan gas juga mengalami pemuaian ya. Ketika dipanaskan, zat cair dan gas juga mengalami pemuaian. Tapi untuk zat cair dan gas, dia hanya mengalami pemuaian volume ya, hanya mengalami pemuaian volume. Oke, akan kita bahas ya. Jadi pemuaian tadi adalah proses bertambahnya panjang ya, luas, dan volume apabila suatu benda dipanaskan. Ingat, jadi ada kata-kata dipanaskan. Jadi berkaitan dengan suhu ya, berkaitan dengan suhu ya. Nah, oke, yang pertama kita bahas adalah pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat. Ya, jadi pemuaian zat padat. Jadi kita bahas yang pertama adalah pemuaian. Jadi ada 3. Pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kita bahas dulu yang pertama adalah pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang, nah artinya proses bertambahnya panjang suatu benda ketika benda itu dipanaskan. Jadi kalau misalkan benda itu dipanaskan, misal panjangnya sebelum dipanaskan 1 meter, ketika kita panaskan dia lebih dari 1 meter. Ya, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian lihat itu kabel listrik ya, kabel listrik itu kalau malam itu kan suhunya dingin. Kalau malam suhunya dingin itu kabel listriknya kencang ya, kencang. Tapi coba kalian perhatikan di siang hari, ketika panas terik matahari, panas ya. Nah, maka kabel listrik itu akan melengkung atau dia mengendur. Nah, itu karena dia memuai ya. Jadi dia memuai, dia lebih panjang ya. Jadi itu pemuaian panjang. Jadi kalau ada benda, nah misalnya ini benda, ini panjangnya L0, L0 itu panjang mula-mula ya. Jadi kalau ada benda panjangnya L0 ya. Nah, ketika dia dipanaskan, ketika benda ini dipanaskan, nah misal panjang-panjang ini benda. Nah, dia bertambah. Nih, bertambah panjang. Ini dia bertambah panjang. Jadi ada pertambahan panjang. Jadi kalau ini panjang setelah dipanaskan ya. Jadi ibu tulis L. Jadi L0 ya, ini panjang mula-mula. Delta L-nya ini pertambahan panjang, dan LT itu panjang setelah dipanaskan. Nah, nilai delta L ya, nilai delta L ini bisa dihitung menggunakan alfa ya kali L0 kali delta T ya. Delta T-nya suhu ya. Kenapa? Karena ini kan dipanaskan tadi, ada suhu mula-mula, ketika dia panas ada suhu akhir, itu delta T, perubahan suhu ya. Nah, jadi delta L sama dengan alfa L0 delta T. Sedangkan LT, panjang setelah dipanaskan, itu panjang mula-mula ditambah delta L. Ya, tambah delta L. Jadi kalau ditulis ya, keterangannya itu ya, LT itu panjang setelah dipanaskan atau panjang akhir ya. Kemudian L0 itu panjang mula-mula, delta L itu pertambahan panjang, delta T itu perubahan suhu,
dikurang T1 atau T akhir dikurang T awal. Sedangkan alfa itu koefisien Y panjang. Koefisien Y panjang. Nah, koefisien Y panjang ini tergantung jenis benda, ya. Apa itu besi, apa itu seng, apa itu baja, apa kaca, itu beda-beda, ya. Jadi koefisien Y panjang ini nilainya beda-beda tergantung jenisnya, ya. Oke, itu untuk pemuaian panjang. Yang kedua adalah ya, pemuaian luas, ya. Pemuaian luas. Pada dasarnya pemuaian luas ini sama dengan pemuaian panjang, ya. Kalau tadi pemuaian panjang itu proses bertambahnya panjang suatu benda apabila benda tersebut dipanaskan. Nah, kalau pemuaian luas proses bertambahnya luas suatu benda apabila benda tersebut dipanaskan. Jadi intinya sama, konsepnya sama, hanya bedanya yang satu bendanya panjang, yang satu bendanya luas, ya. Nah, jadi rumusnya juga sama. Kalau panjang ini dia L, ya, kalau dia luas ini A. Jadi rumusnya sama, L-nya diganti A, ya. Jadi pertambahan luas itu delta A, ya, beta. Nah, kalau ini alfa untuk panjang, untuk luas itu beta, ya, dikali A0 luas mula-mula dikali delta T perubahan suhu, di mana beta ini nilainya 2 kali alfa, ya. Jadi nilainya 2 kali alfa. Jadi kalau diketahui alfanya, diketahui koefisien Y panjang, nah untuk menghitung koefisien Y luas tinggal dikalikan 2, ya. Dikali A0 dikali delta T. Jadi luas setelah dipanaskan atau luas setelah memuai itu A0 luas mula-mula ditambah pertambahan luas, ya. Jadi beta itu adalah koefisien Y luas. Itu untuk pemuaian luas. Selanjutnya adalah pemuaian volume. Pemuaian volume. Nah, pemuaian volume sama konsepnya. Jadi pertambahan volume suatu benda apabila benda tersebut dipanaskan. Jadi ini V, ya. A atau L-nya diganti V. Jadi delta V atau pertambahan volume itu sama dengan gamma. Nah, jadi kalau di pertambahan panjang itu dia alfa, kalau di pertambahan luas dia beta, kalau di pertambahan volume dia gamma. Dikali V0 dikali delta T. Di mana gamma itu nilainya 3 alfa. Jadi alfa, 2 alfa, 3 alfa. Jadi enak ingat, ya. Kali V0 kali delta T. Sedangkan volume setelah memuai atau VT itu volume mula-mula ditambah pertambahan volume. Jadi ingat, gamma itu koefisien muai volume, ya. Itu untuk pemuaian pada zat padat. Oke, kita lanjutkan untuk pemuaian pada zat cair, ya. Oke, kita lanjutkan ke pemuaian zat cair, ya. Jadi pemuaian yang kedua, pemuaian zat cair. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kalau pemuaian pada zat cair itu hanya mengalami pemuaian volume, ya. Jadi dia tidak mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, tidak. Dia hanya mengalami pemuaian volume. Artinya pada zat cair itu ketika suatu zat cair itu dipanaskan, maka volumenya bertambah, ya. Jadi pada zat cair, ketika zat cair itu dipanaskan, maka volumenya bertambah. Makanya dia hanya mengalami pemuaian volume. Jadi volumenya bertambah tapi masanya tetap, ya. Jadi volume bertambah. Jadi kalau pada zat cair ini volumenya bertambah, ya. Kemudian masanya tetap, ya. Zat cair, masa jenis zat cairnya rho, ya. Rho, masa jenis zat cairnya ini berkurang. Nah, ya. Jadi setelah suatu zat cair dipanaskan, maka volumenya bertambah tapi masanya tetap dan masa jenis zat cairnya berkurang. Sehingga pemuaian volume itu sama, ya, sama dengan ini.
ya. Pemuaian volumenya sama dengan ini ya. Jadi pemuaian volumenya itu sama dengan ini ya. Delta V itu sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Maka Vt-nya sama dengan V0 plus delta T. Nah, ini untuk pemuaian volume. Nah, sedangkan untuk massa jenisnya, untuk massa jenis ya, ini untuk volume. Nah, untuk massa jenis ya, untuk massa jenisnya sejenisnya berkurang. Jadi rho ya, massa jenis setelah mengalami pemuaian rho T itu sama dengan massa jenis mula-mula per ya. Jadi massa jenis setelah pemuaian di 1 plus gamma ya, 1 plus gamma V0 delta T. Biar cantik nulisnya di sini. Ya, biar cantik nulisnya ya. Jadi ini untuk massa jenis ya, ini untuk volumenya. Itu untuk pemuaian gas cair. Oke, selanjutnya kita pemuaian gas ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pemuaian gas ya. Yang ketiga, pemuaian gas. Nah, gas ini sama dengan zat cair ya. Jadi hanya mengalami pemuaian volume ya. Jadi gas ini hanya mengalami ya, mengalami pemuaian volume ya. Jadi hanya mengalami pemuaian volume. Nah, koefisien Y volume gas ya. Koefisien Y volume gas itu nilainya 1/273 derajat Celcius. Jadi ada 3 hukum ya, ada 3 hukum ya yang berkaitan dengan pemuaian gas ya. Jadi ada 3 hukum yang berkaitan dengan pemuaian gas. Yang pertama itu adalah hukum Boyle. Ya. Pada hukum Boyle ini membahas tentang keadaan isotermis atau isoterm ya. Ini adalah suhu tetap ya. Jadi suhu itu konstan atau tetap ya. Jadi itu rumusnya P. V sama dengan konstan. Jadi P1 sama dengan P2 ya. Jadi suhunya konstan, tekanan dan volumenya berubah ya. Jadi P itu tekanan, V itu volume. Jadi pada keadaan isotermis itu suhunya konstan, tekanan dan volumenya berubah. Yang kedua itu adalah hukum Charles atau Gay-Lussac ya, Gay-Lussac. Nah, ini keadaannya isobarik ya, isobarik ya. Ini adalah tekanan ya, tekanan konstan ya, atau tetap ya. Jadi tekanan konstan atau tetap ya. Jadi pada keadaan isobarik tekanannya konstan atau tetap, maka volume dan suhunya berubah ya. Jadi volume dan suhunya berubah. Jadi V per T ini konstan. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itu untuk hukum Gay-Lussac. Kemudian hukum yang ketiga ya, yang ketiga ya. Hukum yang ketiga ya, yang ketiga ini yang ketiga, hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, jadi hukum yang ketiga, hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu persamaan umum gas ideal. Ini menggunakan persamaan umum gas ideal. Nah, ini jadi persamaan umum gas ideal. Jadi
tekanan, volume, dan suhunya konstan atau tetap. Ya, tetap. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini untuk hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Jadi itu untuk pemuaian ya Nana. Jadi pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, pada zat cair, dan pada gas. Pada zat padat, pemuaian mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pada zat cair dan gas hanya mengalami pemuaian volume. Itu untuk materi pemuaian. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal. Oke, contoh soal kita Ibu buat dulu pemuaian panjang ya. Jadi contoh soal ya. Sebuah besi dengan koefisien muai panjang koefisien muai panjang ya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius ya. Sebuah besi dengan koefisien muai panjang 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Panjangnya 100 cm ya. Dipanaskan ya, besi tersebut dipanaskan dari suhu ya, 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius ya. Berapakah panjang besi setelah dipanaskan? Jadi contoh soal, sebuah besi dengan koefisien muai panjang 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, panjangnya 100 cm ya, panjang mula-mula. Besi tersebut dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berapakah panjang besi setelah dipanaskan ya? Jadi pembahasan ya, kita buat pembahasan. Diketahui ya, alfa koefisien muai panjang 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius ya. Kemudian panjang mula-mula 100 cm. Ini bisa kita ubah jadi meter ya dalam satuan internasional. 100 cm dibagi 100 jadi 1 meter ya. Kemudian perubahan suhu mula-mula 20 menjadi 100, berarti T2 dikurang T1, 100 dikurang 20 jadi 80 derajat Celcius ya. Berapakah panjang besi setelah dipanaskan? Ditanya LT ya. Jadi jawab delta L itu sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. 1,2 kali 10 pangkat min 5 ya. Oh, ini biar enak kita tetap dalam senti ya. Kita coba ya, 100 ini 10 pangkat 2 cm gitu aja ya. Oke, 10 pangkat 2 kali delta T nya 80 ya, atau 10 pangkat 1 ya, sama dengan 1,2 ya, min 5 plus 2 min 3 plus 1 min 2 kali 10 min 2 kali 8. Jadi 1,2 kali 8, 2 kali 8 16, itu 1 kali 8 9,6 kali 10 pangkat min 2 cm ya. Nah, LT itu sama dengan L0 ditambah delta L. Jadi panjang setelah dipanaskan itu sama dengan panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang. Panjang mula-mulanya 100 cm ya, ditambah, nah ini 9,6 kali 10 pangkat min 2, ini kita hilangkan ya. Ini masih dalam bilangan berpangkat, kita ubah ke dalam bilangan desimal biar lebih mudah untuk menjumlahkan dengan 100-nya ya. Jadi
9,6 kali 10 pangkat min 2 cm, ini 9,6 dibagi 100, jadi 0,096 cm ya. Jadi panjang setelah dipanaskan 100 cm ditambah 0,096 cm, jadi 100,096 cm ya. Jadi panjang besi setelah dipanaskan yaitu 100,096 cm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.